Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sedang sholat maghrib berjamaah yang insya Allah sama-sama diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu Wa Taala yang mana sampai dengan saat ini kita semua telah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga dengan ibadah tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga berikut kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sama-sama dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai biasanya tiap Ahad malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita tunjukkan untuk berdoa kita baik yang masih hidup maupun yang telah menurut kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim masih dari taklim. Mudah-mudahan dapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bi barakatil umur al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7:02. Kesempatan dan jamaah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum. Hurrimat telah diharamkan. Jadi mabni maf'ul, artinya telah diharamkan. Berarti mabni maf'ulkan. Kalau dalam istilah kita itu dibuat kalimat pasif. Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Kalimat pasif itu biasanya tidak menyebutkan fa'ilnya. Fa'il kalau dalam bahasa kita itu namanya subjek atau subjek. Nah, ketika kata kerja itu dimaf'ulkan, itu tidak menyebutkan pelakunya. Hurrimat telah diharamkan, maksudnya Allah telah mengharamkan. Jadi tidak menyebutkan fa'ilnya. Hurrimat telah diharamkan alaikum bagimu, maksudnya alladzina amanu. Apa yang diharamkan? Al-maitah. Al-maitah itu bangkai. Bangkai itu binatang yang mati tidak dengan sebab disembelih. Waddam, dan darah dam. Walahmul khinzir, dan daging babi. Wama, dan binatang uhilla yang disembelih di ghairillah, bukan karena Allah. Wal munkhaniqatu, dan binatang yang mati dengan sebab tercekik.
binatang yang mati dengan sebab dipukul atau terpukul, binatang yang mati dengan sebab ditanduk, binatang yang mati dengan sebab diterkam, kecuali sebelum melepaskan binatang yang diterkam, binatang buas tadi, kita sempat menyembelihnya. Dan binatang yang disembelih dengan niat untuk berhala, misalkan untuk persembahan, untuk ancam, untuk sesaji. Nah, berhala di sini maknanya luas. Ya, kalau kita mungkin tidak ada berhala, tapi bahasanya disembelih, diniatkan untuk memberikan persembahan kepada selain Allah. Dan diharamkan pula engkau untuk mengundi nasib. Mengundi anak nasib itu dulu di zaman sebelum Rasul lahir itu bangsa Arab ya. Di bangsa Arab itu bukan bangsa Yaman ya, tidak. Kalau yang dimaksud bangsa Arab itu bangsa yang dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail turun ke bawah sampai kepada Sayyidina Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib itu punya putra namanya Abdullah. Abdullah itu sebetulnya adiknya Abu Thalib, cuman karena di Arab itu nggak ada tua, nggak ada pade, baik itu kakaknya bapak ataupun adiknya bapak, itu panggilannya Mam, Paman. Nah, Mam orang kita nyebut Mam itu makannya susah, makanya berubah jadi Om itu kata dari Mam, Paman. Kalau nyebut Om kan kelamaan, udah gampang aja Om. Gitu. Jadi Om itu asal kata dari Amun, artinya paman. Dari kakaknya Abu Thalib, ya ada Abdul Muthalib, ada Abu Thalib. Dari Abu Thalib maka punya putra, satu di antaranya adalah Sayyidina Ali. Nah, dari Sayyidina Ali inilah keturunannya yang disebut dengan Ba'alawi. Ada Ba'alawi, ada Ba'alwi. Nah, kalau Ba'alwi itu yang sekarang lagi viral, menyangkut masalah kepalsuan dzurriyyah. Sebab sebagian masih memahami kalau kita mengutak-atik nasab itu dianggap memecah belah umat. Tidak. Justru karena kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus betul-betul tahu mana yang dimaksud dzurriyyah Rasul dan orang-orang yang mengaku dzurriyyah Rasul. Nah, dalam sejarah Sayyid Ahmad bin Isa itu tidak pernah hijrah ke Yaman. Tidak ada buku sejarah manapun yang menceritakan bahwa Ahmad bin Isa al-Muhajir itu hijrah atau pindah ke Yaman. Tidak ada keterangan dalam sejarah. Jadi makamnya bahkan sampai wafatnya pun ada di Irak. Irak itu karena O-nya dibaca O, kalau dibaca A jadi Irak. Jadi Iran itu kalau dibaca O-nya pakai O jadi Irak dan Iran. Iran karena jadi besi. Ya. Itu tidak ada keterangan. Termasuk yang disebut dengan Ubaidillah Ahmad bin Muhajir
itu tidak punya keturunan yang namanya Ubaidillah. Dari Ubaidillah inilah kemudian disebut punya anak namanya Alwi. Nah, dari Alwi inilah yang kemudian disebut dengan Robito Alawi. Itu sejarahnya. Maksudnya itu bukan kita mengutak-utik nasab Rasul, tidak. Agar kita bisa membedakan mana yang disebut dengan Arab, mana yang disebut dengan Yaman. Karena Yaman itu bukan Arab, Arab juga bukan Yaman. Yang dimaksud dengan Arab itu adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Biar Bapak jangan sampai salah paham, ikut-ikutan membenci, atau ketika ada orang peduli tentang dzurriyyah Rasul itu dianggap membenci kepada dzurriyyah Rasul. Dan sekali lagi saya tegaskan, dzurriyyah Rasul itu bukan hanya dari kalangan keturunan tertentu. Di dunia itu ada nakub asyraf yang tertulis secara resmi, jadi baik dari jalur Hasan ataupun dari jalur Sayyidina Husain. Jadi nggak usah khawatir kita mencintai yang salah. Nah, itu maksudnya untuk membersihkan orang-orang yang mengaku-ngaku dari orang yang keturunan dari Rasulullah. Karena fenomena dari yang terjadi realitanya, kalau kemudian ada kelompok tertentu yang mengaku sebagai keturunan Rasul, pastinya akhlaknya itu nggak jauh dari Rasulullah. Kalau kemudian ada orang mengaku-ngaku keturunan dari Rasul, tapi kok akhlaknya berlawanan daripada Rasulullah, patut kita untuk bertanya, betulkah dia keturunan Rasul? Maka disitulah Yai Imaduddin Utsman menemukan tesis, ternyata mereka yang mengaku-ngaku dzurriyyah Rasul, khususnya yang ada di Indonesia, nasabnya terkonfirmasi putus, baik itu dari segi nasab berdasarkan dari kitab-kitab ataupun dari literatur kuno, itu tidak ditemukan. Yang kedua yang lebih menegaskan lagi, ketika di tes DNA, haplod darahnya itu adalah G, di mana G itu bukan haplod darah keturunan Rasulullah. Kalau haplod darah Rasulullah dari rambut yang ditinggal oleh baginda Rasul, itu haplod darahnya itu J1. Baik dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, itu haplod darahnya itu J1. Dan ternyata dari keturunan Wali Songo, ketika dites DNA, haplod darahnya itu J1. Jadi nyambung kepada Rasulullah. Sedangkan kelompok-kelompok tertentu yang mengaku-ngaku dzurriyyah Rasul, ketika di tes DNA ternyata haplod darahnya adalah G, yang itu berarti tidak nyambung kepada DNA Rasulullah. Itu bukti yang kedua. Bukti yang ketiga, sepanjang sejarah mereka yang mengaku-ngaku dzurriyyah Rasul itu akhlaknya berlawanan dengan Rasulullah. Maka patutlah kemudian kita pertanyakan. Bukti yang keempat, dari sejarah pembuktian, ternyata mereka itu didatangkan oleh pemerintah Belanda, di mana waktu itu Dr. Profesor Senyum Khorbanyu, untuk mengantisipasi perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia yang dipimpin para alim ulama, maka mendatangkanlah keturunan bangsa dari Yaman. Tujuannya untuk menjajah dari segi spiritual, dan ternyata terbukti. Tapi dengan berkat rahmat Allah,
negara Indonesia, bangsa Indonesia mencapailah kepada kemerdekaan. Nah, ketika merdeka, maka Insinyur Soekarno matur kepada Kiai Abbas Buntet, bagaimana ini imigran Yaman? Apa mau dipulangin atau bagaimana? Nah, maka menurut keterangan dari Mbah Kiai Abbas Buntet, karena sama-sama orang Islam, dibiarkan tinggal di Indonesia. Tapi kenyataannya, kalau kata orang Jawa, dikasih hati rokok rempel, itu realitas. Nah, itu biar kita paham. Jadi ketika ada orang yang mempersoalkan masalah nasab, bukan berarti benci kepada dunianya Rasulullah. Karena saking cintanya kita kepada Rasulullah, jangan sampai kemuliaan Rasulullah itu ternoda dengan sebab kelompok-kelompok orang-orang tertentu yang mengaku-ngaku keturunan baginda Rasulullah. Perkara Bapak percaya ya ikuti, nggak percaya bisa diikuti, sesederhana itu. Jadi kita jangan terprovokasi. Siapapun orangnya, keturunan dari manapun, kalau dia itu akhlaknya baik, kalau dia itu berilmu, maka wajib kita menghormatinya. Keturunan apapun walaupun mulia, kalau akhlaknya tidak baik, kalau dia bodoh, ya tidak ada kewajiban kita untuk memuliakan. Asal bil adab, la bil asal. Kemuliaan itu dengan adab, dengan akhlak, bukan dengan keturunan. Kemuliaan itu dengan sebab kelakuan, bukan dengan sebab keturunan. Tidak ada bangsa di dunia ini yang lahir baik ras ataupun keturunan yang langsung mulia, kecuali karena ilmu dan akhlak. Nah, bangsa Arab itu keturunannya dari Nabi Ismail. Ismail turun sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubungannya, karena ayat ini adalah ayat terakhir. Di akhir ayat itu, al-yawma akmaltu lakum, hari ini. Jadi maksudnya al-yawma, hari ini. Dalam tafsir itu dijelaskan hari ini itu yang dimaksud tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Karena turun ayat ini, turun surah Al-Maidah ayat 3 ini di tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Jadi sebelum tanggal 10 Dzulhijjah, Bapak Ibu sekalian, itu kan ada 2 hari yang di situ dianjurkan untuk berpuasa, bagi yang mampu dan bagi yang mau. Kalau kagak mampu, ya maklum udah aki-aki. Malam sahur, niat puasa, jam 11 lupa ngopi. Lupa ngopi tapi habis 1 gelas. Ya udah lanjutin aja dah. Ya maklum. Pengen sih puasa, namun udah nenek-nenek, ya namanya nenek-nenek. Ya. Malam masa Pak Ustaz, tapi pagi lapar, dibeliin sama cucu nasi uduk. Lah saya makan. Jangan lanjutin aja dah. Makannya maksudnya bukan puasanya. Ada yang lupa. Pagi-pagi saya lupa Ustaz makan nasi. Orang yang udah puasa udah niat banget mau puasa, tapi habis 1 bungkus lupa ya. Dan terusnya aja ahli sunnah. Yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya bisa ketemu di tahun yang akan datang. Nah, tanggal 8 itu nanti jatuhnya di hari Sabtu tanggal 15. Maka bagi yang ada niatan, ya minta sama Allah kekuatan biar kita bisa ibadah puasa. Kali kalau haji mah kejauhan dah.
Jadi tanggal 8 itu tarwiyah, tanggal 9 itu Arafah. Tarwiyah itu artinya sama kayak tarawih, tarawiyahun, istirahat. Karena jemaah haji di tanggal 8 itu persiapan istirahat, nanti di tanggal 9 itu mau wukuf di Arafah. Maka tanggal 8 itu namanya tarwiyah. Pahalanya sangat banget itu kebaikannya, sehingga saking banyaknya itu tidak disebutkan. Tidak ada cerita hadis yang secara spesifik menjelaskan tentang pahala daripada puasa tanggal 8 Dzulhijjah. Ada dalam kitab Durratun Nasir itu keterangan siapa orang puasa man shoma fi Arafah, siapa orang puasa di tanggal 9 bulan Arafah, maka kebaikannya itu sama dengan puasa situna sanatan, 60 tahun puasa. Jadi kebaikannya sama dengan 60 tahun puasa. Ada orang puasa sampai 60 tahun? Lora ada ya. Kita 6 hari aja maksa banget kalau puasa sunnah ya. Wadkhulullahu, dan Allah akan memasukkan orang yang puasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu minal qanitin, termasuk orang-orang yang taat. Jadi kalau bapak ibu punya anak rewel, susah banget dibilangin, itu dipuasain di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, 1 hari sebelum bulan kurban. Sebetulnya anjuran puasa di bulan Dzulhijjah itu ada 3, 8, 9, 10. Cuman jangan salah, di tanggal 10-nya puasanya itu sebatas pulang dari sholat Id. Kalau di bulan Syawal atau 1 Syawal yang namanya Idul Fitri, itu kan sebelum kita sholat Id, sunnahnya jangan sarapan dulu ya. Ya sarapan apa kayak, pokoknya jangan dulu. Mau lontong kayak, saya nggak makan kalau saya cuma makan lontong doang, ya namanya sarapan ya. Nah, untuk tanggal 10-nya baru sarapannya setelah pulang dari sholat Idul Adha. Yang mau sarapan lontong ya silahkan, tapi jangan sama daunnya. Kalau daunnya kalau dimakan kayak kambing ya. Nah, mau makan sama lontong sayur silahkan. Jadi puasanya sampai pulang dari sholat Idul Adha. Makanya biasanya kalau di kampung-kampung itu Pak, itu masjidnya, tahu masjidnya apa, DKM-nya ada, pokoknya di masjid itu habis sholat Idul Adha makan bersama. Ya, yang mudah-mudahan kapan-kapan DKM harus pakai bisa menyelenggarakan begitu. Jadi kan di rumah berasnya utuh ya. Habis sholat Id kita ngeriuk, kumpul dulu. Ya kan, kalau misalkan pulang bentar lagi kan kita mau motong binatang kurban. Ya baiknya kita bareng-bareng sarapan. Itu sunnahnya habis sholat Id. Karena tidak semua jamaah mungkin punya nasi di rumah. Jadi kalau itu Idul Fitri, kalau Idul Fitri itu kan kadang sebulan sebelum Idul Fitri aja udah dipersiapkan, sampai ada istilah paket, ada istilah THR, itu udah ngumpulin. Tapi kalau Idul Adha jarang mempersiapkan. Apalagi orang Tambun itu meyakini antara 2 Id itu ada yang namanya bulan Apit, padahal Dzulqa'dah. Orang Tambun nyebutnya Apit, katanya kejepit, rezekinya nyempit. Ya, padahal Apit itu asal kata dari hafid, artinya kita disuruh menjaga jangan sampai antara Idul Fitri dan Idul Adha kita kedodoran. Udah sebulan kita puasa, kembali ke fitrah Idul Fitri, kok di bulan Apit kok kita kecolongan lagi, karena kita akan mendekatkan diri kepada Allah yang namanya Idul Kurban, Idul Adha.
Nah, pada ayat ketiga dari surah Al-Maidah ini menjelaskan pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku atas dirimu dan aku ridho Islam sebagai agama. Wa raditu umul Islam madinah. Ulama ahli ilmu tafsir yang dimaksud dengan telah sempurna di sini artinya ayat-ayat yang aku turunkan pada hari ini adalah ayat terakhir, sudah tidak akan lagi ada wahyu. Jadi bukan arti sempurna di sini ketika ada orang mengada-adakan ibadah berarti menganggap sudah tidak sempurna, tidak. Kayak orang-orang cingkrang itu kan pemahamannya begitu. Islam itu udah sempurna, jangan ditambah, jangan dikurangi. Bukan nambahin. Tahlil zaman Nabi gak ada. Jadi yang mengadakan tahlil bid'ah, dolalah, final, kayaknya prestasi Pak. Kalau masukin saudaranya ke neraka, hebat, wajib. Masalah amalia itu walana amaluna walakum amalun. Amalku untuk dirimu, amalku untuk dirimu. Jangan kemudian kita merasa kayak paling benar seolah kita pasti amal ibadahnya diterima oleh Allah. Sombong namanya. Sombong amat. Jangan begitu. Kalaupun mereka bertanya, udah kita jawab. Maka kalau secara logika, secara akal, dengan kalimat yang sama, la ilaha illallah, hanya karena dibaca salah, kita yang dari lahir sampai besar hanya gara-gara baca la ilaha illallah bareng-bareng itu masuk neraka. Ya kan nggak masuk akal. Kalau mereka agama Islam itu bukan agama yang diakal-akal, bukan. Setiap perintah ataupun larangan itu logis. Kayak contohnya tadi hurimat alaikumul maitah. Kenapa Allah haramkan yang namanya bangkai? Logikanya di mana? Bangkai, Pak, kalau secara takrif itu kan binatang yang mati tidak dengan sebab disembelih. Maksudnya tidak dengan sebab disembelih itu maksudnya binatang itu udah mati duluan, bukan mati. Oh, berarti kalau disembelih walaupun udah mati namanya bukan bangkai, bukan. Kan ada orang memahami yang penting disembelih walaupun udah mati, ya namanya bangkai kan. Kan tadi kan katanya nggak disembelih, ini kan disembelih, nggak begitu pemahamannya. Jadi binatang termasuk tadi yang terpukul, yang tercekik, yang kejepit, itu jatuhnya kepada hukum bangkai. Nah, maitah atau arti kita itu bangkai itu karena tidak dikeluarkan darahnya. Darah, walaupun di sini juga ada wadam, ada bangkai, ada darah. Bangkai diharamkan karena kandungan darah yang ada itu belum sempat dikeluarkan, sehingga pencernaan kita itu mengalami kelelahan ketika mencerna binatang yang mati belum sebab disembelih. Itu logikanya yang menurut bisa diterima akal itu begitu. Makanya dulu di zaman Rasul pun ada orang kafir yang musyrik nanya kepada Rasul, ya kan orang kafir, maka nanyanya nggak sopan, mat, ente itu ajarannya bagaimana? Kalau binatang mati, itu yang bunuh siapa? Allah. Kenapa binatang yang mati yang dibunuh oleh Allah sama binatang yang mati dengan sebab dibunuh manusia, kok malah binatang yang mati yang ngebunuh Allah kok malah haram? Nabi Muhammad udah gergetan tadi mau jawab. Mereka kan pakai logika yang keliru. Kalau ada binatang yang mati dengan sendirinya, itu kan Nabi Muhammad ditanya, itu yang matiin siapa? Ya Allah. Hukumnya apa? Haram.
Kenapa binatang yang disembelih? Yang nyembelih itu kan berarti yang membunuh. Kenapa yang disembelih manusia kok malah halal? Yang mati, yang membunuh Allah kok haram? Ada orang kafir kan? Ya, sebetulnya jawabannya kan tadi, kalau binatang yang mati dengan sendirinya, walaupun sama yang membunuh Allah, yang nyembelih juga yang membunuh Allah, manusia kan perantara doang. Itu malah kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, izinkan aku tebas lehernya, bergergetan aja. Sayyidina Umar. Sebab abis nanya begitu dia pergi, Pak. Kayak nggak butuh jawaban, kayak mengolok-olok ajaran kita. Jadi sababiah logikanya, karena binatang yang mati yang disebut dengan bangkai karena darah yang dalam tubuhnya itu tidak dikeluarkan, sehingga secara medisnya itu berat untuk dicerna, yang itu berakibat akan melelahkan fisik kita dan akan menimbulkan penyakit. Belum kalau kandungan darahnya itu ada kandungan penyakit, maka bisa tertular dengan sebab kandungan yang ada dalam darah itu tadi. Sehingga dunia medis, kenapa setiap kali ada penyakit atau ketika orang yang punya penyakit tapi kok diobatin kagak sembuh-sembuh, yang diperiksa dulu itu kan darahnya diperiksa. Oh, ternyata ini mengalami apa ini? Diperiksa darah. Ini terbukti, makanya surah Al-Maidah ayat 3 itu menjelaskan binatang yang mati bukan dengan sebab disembelih atau bangkai hukumnya haram. Yang kedua, wadah. Dan itu artinya darah. Darah apapun, ya kecuali darah muda. Darah muda malah haram. Darah binatang halal pun kalau yang namanya darah hukumnya haram. Itu kan bisa buat obat. Darah ular kobra, konon katanya bisa menguatkan stamina. Ternyata belum ada penelitian secara ilmiah. Itu hanya sugesti. Karena darah masuk ke dalam tubuh itu sulit untuk dicerna, sehingga tubuh itu maksa. Dan biasanya orang yang suka minum darah kobra, paketnya sama minum alkohol, itu udah paket, nggak mungkin. Imam Masjid Darul Mutakin setiap hari Jumat minum darah ular, ada. Ya, pasti orang-orang yang agak benar. Jadi itu faktor sugesti. Belum ada penelitian secara ilmiah bahwa darah apapun itu mengandung nutrisi yang bisa menstabilkan stamina tubuh kan. Belum terbukti. Jadi itu harus sugesti. Walahmul khinzir, lahm itu artinya daging. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu atau bahasa Al-Quran ada kalimat sebagian tapi menceritakan untuk seluruhnya, ada juga seluruhnya tapi maksudnya sebagian. Dalam bahasa Indonesia pun ada. Ya, contohnya misalkan Bapak Ading beli 3 ekor sapi, yang disebutkan kan sebagiannya ekor. Apa Pak Ading cuma beli ekornya doang? Kan enggak, itu kan penyebutan sebagian tapi maksudnya seluruhnya. Ada juga menyebutkan seluruh tapi maksudnya sebagian. Misalkan pasar Tambun kebakaran, apakah semua pasar? Tidak, maksudnya sebagian toko aja, tapi kita menceritakannya seluruhnya tapi maknanya sebagian. Nah, lahmul khinzir itu menceritakan sebagian tapi maksudnya seluruhnya. Ada juga seluruhnya tapi maksud sebagian. Kullu bid'atin, setiap bid'ah, maksudnya itu bukan seluruhnya, hanya bid'ah tertentu yang hukumnya dolar. Tapi waktu lu dolanatin, nah itu maksudnya kullu, setiap, tapi untuk seluruhnya. Jadi harus paham bahasa
tata bahasa Arab, biar kita nggak terjerumus kepada hanya arti. Nanti pemahamannya, wah yang diharamkan dalam Al-Quran itu kan cuma dagingnya doang. Kalau kulitnya kan nggak apa-apa. Kalau tulangnya kan nggak apa-apa. Nggak ada dalam Al-Quran telah diharamkan tulang babi. Nah, yang maksudnya itu tadi menceritakan sebagian, tapi maksudnya seluruh. Padahal kalau kita pikir daging itu nempel di mana? Kan di tulang. Berarti kan tulangnya nyetrum. Tulangnya kena daging babi. Daging babi nempel kulit, ya kulitnya haram, dagingnya haram, tulangnya juga haram. Ya apalagi kotoran. Orang semua yang ada dalam unsur babi itu hukumnya najis, kandangnya juga najis. Yang najis cuma satu, majikannya. Majikannya babi itu nggak najis. Semua bangkai itu hukumnya najis, kecuali 3. Satu manusia, yang kedua sama ikan, yang ketiga jarod lalat. Walaupun dia kafir, walaupun dia bukan muslim, bangkainya kalau yang nama manusia itu tidak najis, apalagi hidupnya. Matinya saja kalau yang namanya Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam, maksudnya manusia, itu hukumnya nggak najis. Yang najis itu adalah akidahnya. Innal kafir najis. Sesungguhnya orang-orang kafir itu najis. Maksud najis di sini adalah akidahnya. Jadi kita salaman, musafah, nggak ada masalah. Walaupun dia sudah mati, tetap hukumnya bersih. Biar kita paham. Sebab ada orang yang nggak paham, nggak mau salaman sama orang kafir, katanya najis. Walaupun kategori najis, najis apa? Ya kan nggak ada dalam fikih. Walah mu'tiz. Wa ma uhilla li ghairillah. Dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, selain nama Allah. Bukan nama Allah. Maksud li ghairillah di sini bukan tanpa bismillah, bukan. Ada juga pemahaman orang karena nggak ngaji, lupa nyembelih lupa nggak baca bismillah, dianggapnya bangkai. Ini keliru. Baca bismillah di dalam penyembelihan itu hukumnya sunnah. Jadi saya ulang, baca bismillah di dalam penyembelihan itu hukumnya sunnah. Jadi kalaupun sengaja, bukan nggak sengaja nggak baca bismillah pun itu sembelihan. Yang penting 4 urat itu terputus, itu hukumnya halal. Makanya harus dibedakan antara penyembelihan dengan penjegalan. Penjegalan apa jegal? Kalau jegal itu kan mutus urat dari urat nadi, dari bawah ke atas. Nah kalau nyembelih itu dari atas ke bawah, karena yang terputus dulu itu kerongkongan. Dari survei yang ada, kalau binatang disembelih yang terputus kerongkongannya, itu kalau dia mau cerita, itu berkurang sakitnya ketimbang kalau yang terputus dulu itu urat nadinya. Jadi urat nadi itu kan ada 2, kiri dan kanan. Kalau motong dari bawah, itu yang terputus terlebih dahulu itu urat nadinya. Maka itu lebih terasa sakit bagi yang disembelih. Tapi kalau yang terputus itu kerongkongannya, asupan oksigen terhenti, sehingga organ tubuh cenderung untuk istirahat karena tidak ada asupan daripada angin yang masuk atau oksigen. Adapun masalah ada orang yang nyembelih itu kok bau namanya, kalau kata orang Tambun bilangnya, oh kambingnya, dagingnya bau namanya. Maksudnya nama kambingnya, bukan nama orangnya. Salah. Oh bau namanya, nama yang motong ya? Bukan. Nama binatangnya tadi. Itu karena teknisnya. Kadang orang karena sudah terbiasa menyembelih, jadi terkadang tidak mengikuti bahasanya adab.
etika. Karena kita itu mau kurban, bukan cuma sekedar motong, tapi bahasa itu nyembelih. Nyembelih ini kan niatnya untuk kurban, sehingga di situ ada etika. Bahkan dalam kitab Minhajul Muslim itu ada penjelasan bagi yang kurban itu disunahkan, bukan bagi yang motong, bagi yang kurban itu disunahkan ikut menyaksikan ketika proses penyembelihan. Ketika binatang yang mau disembelih itu sudah dalam keadaan terbaring, bagi yang kurban tadi sunnah berdoa dengan ucapan yang biasa kita baca di setiap doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lebih sempurnanya lagi di awal dengan wajah wajhiyya lillahi fawaras samawati ila. Itu hukumnya sunnah. Nah, setelah dibacakan tadi doa iftitah, maka disunahkan dikumandangkan takbir. Nah, maksud dari takbir tadi agar binatang itu tenang, sehingga ketika sudah dalam keadaan pasrah tenang, barulah apa golok, apa pisau, apa pedang diayunkan dari atas ke bawah, syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena syariat menyembelih itu kan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih Nabi Ismail itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Itu namanya membunuh. Kalau dari atas ke bawah itu namanya kurban. Itu untuk membedakan. Adapun tadi masalah mengikat, yaitu syariatnya ikutin Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada bahkan yang apik lagi. Kalau di kampung Pak, itu yang namanya kalau nyembelih domba, itu dombanya sampai kuatan dimandiin dulu. Habis dimandiin dibedakin. Bedakin. Pakainya kacamata segala kayak kuda. Itu mah lebay, itu mah adat. Ya, kalau kita yang minimal tadi sunah-sunah seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi yang dimaksud wama uhilla li ghairillah itu bukan binatang disembelih karena lupa baca bismillah, bukan. Tapi orang menyembelih niatnya untuk persembahan. Niat nyembelih maksudnya untuk sesaji. Niat nyembelih untuk ancap. Niatnya itu seperti itu. Walaupun dia baca bismillah, kalau niatnya itu adalah untuk ancap, ya tetap aja hukumnya haram untuk dikonsumsi karena berawal dari niat. Jadi sekali lagi binatang yang disembelih baik itu kurban ataupun bukan kurban, apa nyembelih misalkan nyembelih ayam atau nyembelih entok atau nyembelih kambing, lupa nggak baca bismillah, selama 4 urat itu tadi terputus, itu hukumnya halal. Termasuk ada dalam keterangan fikih ketika orang menyembelih kok sampai terlepas atau dilepaskan goloknya, ini jatuhnya bangkai. Karena tidak boleh kita itu menyembelih dengan 2 kali sembelihan. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Maliki itu lebih ringan. Pokoknya binatang itu sempat kita sembelih dah. Bagaimana caranya? Yang penting 4 urat itu terputus, hukumnya halal. Kadang kan ada yang ribet. Artinya apa? Oh, boleh kok nyembelih sampai 2 kali. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Maliki, selama kita sempat menyembelih itu hukumnya halal. Demikian yang saya sampaikan. Sebelum tutup doa, mungkin ada yang mau menanyakan. Silakan. Ada? Iya, silakan. Ya, suatu ketika ada misalnya hewan sapi atau kambing kecelakaan besar,
bisa jadi patah kakinya atau apa. Tapi daripada yang mati disembelih oleh masyarakat. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Binatang tersebut mati. Gitu. Iya. Ada kejadian binatang, ya baik itu apa ayam atau kambing atau sapi ketabrak. Lalu daripada ini binatang sampai mati ketabrak, lalu kita sembelih. Ya, makanya melihat bagaimana hukum binatang itu. Menurut mazhab Syafi'i, ini dua mazhab yang berbeda antara guru dan murid. Menurut mazhab Syafi'i, kalaupun seumpama dia tidak disembelih tetap mati, hukumnya pakai. Tapi menurut mazhab Maliki, selagi kita itu sempat menyembelihnya, walaupun tanpa disembelih pun itu binatang tetap mati, itu hukumnya halal. Lalu kita ikut yang mana? Ya enak aja. Ya. Selama ada ulama yang memperbolehkan. Iya, kalau anak ayam nggak masalah. Nah ini kambing coy. Masalahnya kalau kita disembelih ya. Nah ini makanya saya gampang aja. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridikumul usra. Allah itu menghendaki yang mudah, yang gampang. Sampai tabrak mobil. Kalau ada yang gampang, sampai kenapa kita nyari? tabrak mobil mati, potong dulu. Gitu. Jadi kalaupun sumpah ada pendapat, oh haram karena tetap walaupun nggak disembelih, dia tetap mati. Ya berarti dia mengikuti mazhab Syafi'i. Ya silahkan. Ini masalahnya kambing-kambing gua lah saya. Ente mau mengharapkan apa urusan? Yang penting gua sempat nyembelih. Udah selesai kan bisa nyatai bareng. Iya, silakan. Bagaimana kalau yang nyembelih binatang bukan muslim? Gak ada masalah. Yang penting syarat nyembelih itu 4 urat itu harus terputus, baik itu muslim ataupun non muslim. Ya, kalau masalah muslim non muslim itu kan masalah akidah. Kalau masalah ini kan amaliyah, artinya ibadah yang sifatnya sosial. Yang penting tadi, sekalipun dia non muslim, yang penting dia tidak diniatkan untuk berhala. Kalau niat untuk menyembelih sah-sah aja, asalkan penyembelihnya tadi benar, 4 urat itu terputus. Jadi tidak ada syarat di dalam hukum penyembelih itu yang menyembelih itu harus muslim, itu tidak ada keterangan seperti itu. Di dalam syarat penyembelihan yang penting 4 urat itu terputus. Itu yang inti, yang pokok. Mau siapapun yang nyembelih, yang penting niatnya nyembelih. Ya. Nah, sekarang misalkan kasus gitu. Ada kasus misalkan ada dalam satu kampung misalnya, ada orang mau kurban. Kebetulan banyak, bukan 1, 2, 3 ekor. Ternyata yang berani nyembelih itu non muslim. Terus bagaimana soalnya? Ya kan maunya tidak mau. Yang penting tadi syarat nyembelihnya benar. Terus alat yang untuk nyembelihnya itu juga benar. Arti benar di sini bukan dari tulang dan bukan dari kuku. Kalau tulang, kuku itu nggak boleh untuk menyembelih. Jadi harus pakai saja, senjata saja. Jadi sekali lagi, ada pun non muslim, karena non muslim di sini maksudnya ahlul kitab. Ahlul kitab itu masih diperbolehkan untuk mengikuti penyembelihan. Karena secara hukum pun daging kurban itu boleh dibagikan untuk non-muslim. Kalau non-muslim dia menerima atau menjadi panitia zakat, itu baru boleh. Kalau untuk zakat, karena kurban itu kan hukumnya sedekah. Ya Pak. Baik, kita tutup doa dan Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafiina wa karimina dhahrina maulana Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang telah sampaikan Ustaz ada manfaatnya dan dapat kami bermanfaat. Kita lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.